Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya, kesempatan untuk memperbaiki diri, bertaubat. Apalagi beberapa hari ke depan, insyaallah ta'ala, jika Allah takdirkan, maka kita akan bersua dengan syahrul Ramadan al-Mubarak, bulan Ramadan yang penuh berkah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih beri kita kesempatan datang ke rumahnya, menegakkan salat berjamaah, lalu duduk pula di majelis ilmu. Nikmat apa lagi yang lebih besar daripada ini? Subhanallah. Kemudian salawat dan salam, jangan lupa untuk selalu diucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali kita menyebut nama beliau atau kita mendengar nama beliau disebut. Jangan hanya diam saja, tidak cukup di dalam hati. Ucapkan salawat untuk beliau. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdiri dari 3 anak tangga. Beliau duduk di yang ketiganya biasanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Ketika dia naik tangga yang pertama, tiba-tiba beliau berkata, "Amin." Lalu naik tangga yang kedua, beliau kembali mengucapkan amin. Naik lagi tangga yang ketiga, bukan naik ya, duduk, lalu beliau duduk, thumma stawa jalisan ala thalitha. Kemudian beliau duduk di atas tangga yang ketiga. Faqala amin. Beliau juga mengucapkan amin. Maka sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhi sahabah bertanya, "Alama ammanta ya Rasulullah sallallahu alaihi nabi?" Apa tadi yang engkau aminkan itu ya Rasulullah? Jadi enggak ada yang tahu perkara gaib, sahabat enggak tahu semuanya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, tadi Jibril datang kepadaku. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Jibril berkata,
Raghima anfi imri'in idza dzukirta indahu falam yusalli alaik. Celaka, merugi, sengsara, hina dan rendah. Karena raghima anf itu maksudnya seseorang itu dihinakan oleh Allah dengan cara disungkurkan hidungnya dan mukanya ke tanah. Celaka, merugi dan hina orang yang disebutkan namamu di hadapannya, di sisinya, tapi dia tidak bersolawat untukmu. Maka aku, kata Nabi SAW, mengucapkan amin. Hati-hati ketika kita mendengar nama Nabi kita Muhammad SAW atau kita menyebutnya, jangan lupa bersolawat. Ini doa dari Jibril, pemimpin para malaikat, malaikat terbaik, diaminkan oleh Sayyidu Bani Adam, Sayyidu Waladi Adam, pemimpin anak cucu Adam, makhluk terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin, tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada panitia Bali Mengaji yang mengundang saya untuk hadir ke sini, dan juga tentunya terima kasih kepada Ta'mir Masjid Al-Mahdi. Semoga masjid ini menjadi tempat memancarnya dakwah yang hak, tempat memancarnya dakwah tauhid yang mengajak kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada agamanya, khususnya di kampung kita ini dan umumnya kaum muslimin di Pulau Bali. Amin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, hidupmu hanya sebentar. Ini tema yang dimintakan oleh panitia kepada saya. Alhamdulillah saya sampai di Bali ini hari Jumat, dan tidak terasa begitu cepat waktu berlalu. Sekarang hari Ahad, sudah 3 hari. Subhanallah, begitu cepat perputaran waktu. Saya teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yataqarabu az-zaman, hatta yataqaraba az-zaman." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai waktu zaman ini menjadi pendek, singkat. Yataqarab, saling berdekatan. Begitu cepat pergantian. Fatakunu sanatu kasyahr, sehingga 1 tahun itu tak ubahnya seperti 1 bulan. Subhanallah. Baru kemarin rasanya kita berpuasa Ramadan, tiba-tiba sekarang Ramadan lagi. Ya Allah, begitu cepat. Wa yakunu syahru kal jumu'ah, dan sebulan menjadi seperti 1 Jumat, 1 pekan. Jadi kalau dalam istilah bahasa Nabi SAW bukan 1 minggu, 1 Jumat. Karena hari yang paling mulia dan hari raya kita, hari yang agung di antara 7 hari itu adalah hari Jumat. Rasulullah SAW katakan, sebulan laksana 1 Jumat, maksudnya 1 pekan. Wa takunul jumu'atu kal yaumi, dan 1 Jumat, 1 pekan itu laksana 1 hari. Alangkah cepatnya hari berganti demi hari. Wa yakunul yaum kasa'ah, dan 1 hari tak ubahnya bagaikan 1 jam. Wa takunu sa'atu kahtirakis sa'fa awil khawsah,
Dan begitu cepatnya waktu. 1 jam pun itu hanya sesaat, sebentar. Tidak terasa. Dulu kita masih merasa remaja, anak muda. Tidak terasa, uban pun mulai tumbuh. Kepala mulai memutih. Begitu cepatnya waktu. Setiap hari yang kita lalui semakin mempersingkat hidup kita di dunia, semakin mendekatkan kita kepada ajal kita. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah berkata, "Ya ibna Adam, innama antal ayyam." Hei anak Adam, kamu ini tak lebih daripada hari-hari yang silih berganti. Idza dhahaba yaumuk, apabila 1 hari ini berlalu, maka berlalu pula sebagian dari kehidupan. Subhanallah. Alangkah cepat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Allah telah takdirkan semua yang hidup di muka bumi ini pasti akan mati, fana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu pasti binasa, sirna, habis, punah, illa wajha, kecuali wajah Allah yang kekal dan abadi, yang maha hidup, tidak pernah mati. Di ayat lain di surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi ini fana, pasti mati. Maka tinggallah yang tetap kekal abadi, wajah Rabbmu yang memiliki keagungan lagi kemuliaan. Dialah Allah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha mengurusi segala urusan hamba-hambanya. Hidup di dunia ini dibandingkan dengan akhirat hanya sesaat, sebentar. Ketika manusia dibangkitkan kelak di hari kiamat, lalu ditanyakan kepada mereka, berapa lama hidup di dunia? Maka berapa lama engkau tertidur, dimatikan? Atau berapa lama engkau hidup di dunia? Mereka menjawab, separuh hari atau sehari. Itu perasaan mereka. Saking lamanya 1 hari di akhirat dibandingkan dengan hari-hari di kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Dan ingatlah ketika Allah mengumpulkan manusia semuanya di mahsyar, di hari kiamat tatkala mereka dibangkitkan dari alam barzakh, lalu dikumpulkan, ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar, seolah-olah mereka hidup di dunia atau tidak hidup di dunia melainkan hanya 1 saat di siang hari, 1 jam di siang hari. Begitu sebentarnya rasanya. Hanya sempat seolah-olah mereka saling berkenalan satu dengan yang lainnya. Setelah itu habis, sudah. Lalu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka merugi, kata Allah, orang-orang yang mendustai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita yakin, seyakin-yakinnya dengan yaumul akhir. Itu keimanan kita, karena termasuk rukun iman. Kita yakin bahwa kita pasti akan dibangkitkan dan akan dihisab, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah keyakinan kita itu sudah tertanam di sini? Atau hanya sekedar baru hafalan-hafalan yang ada dalam memori otak kita,
atau yang kita ucapkan di lisan, atau yang tersimpan dalam lembaran-lembaran buku dan catatan kita, tapi tidak sampai menghujam, mengakar di dalam ruh, di dalam hati kita. Ini masalahnya Bapak Ibu jamaah semuanya. Kalau ditanya kamu beriman dengan kematian, kamu beriman dengan alam barzah, kamu beriman dengan hari berbangkit dan hari dihisab, saya beriman. Tetapi apa buktinya? Para sahabat dahulu radhiyallahu anhum, keimanan mereka kepada hari berbangkit, hari kiamat, kepada sorga, kepada neraka, seperti keyakinan kita masing-masing berapa uang yang ada di dompet kita. Kita tahu sekarang ini, lihat dompetnya berapa duit, tahu dia di mana menyimpan, di lemari, di balik baju ini apa, seolah-olah kita melihatnya. Itu keimanan kita kepada itu. Seperti itulah keimanan mereka itu, betul-betul seolah-olah mereka melihat di balik tembok ini ada apa? Ada mobil, ada kendaraan. Mereka melihat seolah-olah dengan mata mereka langsung sorga dan neraka itu. Sampai seperti itu. Adapun kita, ini yang membuat kita lalai dan lengah, lalu lupa bahwa kehidupan kita itu hanya sebentar, bahkan tinggal sedikit lagi di dunia ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, cepat atau lambat kita pasti akan berpisah dengan dunia. Hari ini, esok atau lusa kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Di dalam sebuah hadis, Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aish ma syi'ta fa innaka mufariquh." Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau pasti akan, fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat, sesungguhnya engkau pasti akan mati. Silakan hidup sesukamu wahai saudaraku, tapi jangan lupa, kamu pasti akan mati dan akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian Jibril melanjutkan, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintai siapapun yang ingin engkau cintai, tapi ingat, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Barangkali engkau mencintai keluargamu, anak istrimu, suamimu, orang tuamu, mencintai hartamu, mencintai kampung halamanmu. Tapi ingat, engkau pasti akan meninggalkan. Lalu beliau melanjutkan lagi, Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silakan engkau berbuat apa saja yang engkau inginkan, tapi ingat, sesungguhnya engkau akan diberi balasan terhadap apa yang engkau perbuat. Jika dia baik, maka balasannya baik. Jika buruk, maka yang merugi adalah engkau sendiri. Tsumma kemudian Jibril melanjutkan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaraful mu'min biqiyamil lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan seorang mukmin itu dengan qiyamul lail. Kemuliaan dia di hadapan Allah. Wa 'izzuhu, dan kemuliaan dia juga di hadapan manusia, istighna'uhu 'anil nas. Ketika dia tidak butuh kepada manusia, maka dia menjadi mulia. Tapi kalau kita masih merasa butuh kepada manusia, masih merendah-rendah, meminta, berharap kepada manusia, bahkan harapan kita kepada manusia mengalahkan harapan kita kepada Allah, maka kita akan selalu hina. Tapi kalau kita merasa tidak butuh kepada manusia dan kita menggantungkan harapan kita, selalu bermunajat, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mulia. Ramadan telah dekat. Di bulan suci Ramadan kita dilatih untuk membiasakan diri melaksanakan qiyamul lail. Salah satu keutamaannya ini kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ini, walaupun Jibril mengatakannya kepada Nabi SAW, kalau saja Nabi yang sudah dijamin diampuni dosanya yang telah lalu, yang akan datang, makhluk yang paling mulia, maka Jibril mengatakan seperti itu. Hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau pasti akan mati. Kalau seseorang ingat bahwa dia akan mati, pasti dia akan baik-baik hidup ini. Dia akan jaga dirinya. Dia khawatir nanti mati dalam keadaan tidak baik. Cintai orang, cintai sesuatu, cintai apa yang engkau inginkan, apa yang engkau sukai, silahkan. Tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Maka kalau kita tahu akan berpisah dengan sesuatu yang kita cintai, maka kita tidak akan mencintainya berlebihan. Karena mencintai makhluk berlebihan itu akan menyengsarakan kita. Tidak boleh mencintai makhluk seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala, apalagi lebih. Mencintai makhluk seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala bisa syirik, apalagi kalau lebih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah di juz 2, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia itu ada yang mencintai, ada yang menjadikan atau mengambil tandingan-tandingan andada. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah. Ada manusia-manusia itu yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Enggak boleh. Lantas bagaimana? Walladzina amanu. Yang benar itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Asyaddu hubban lillah. Mereka lebih mencintai Allah dari apapun. Ini dia. Makanya tadi Jibril katakan kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Hai Muhammad SAW, silakan kau cintai siapapun, tapi jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena engkau juga akan meninggalkannya. Akhirnya engkau akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat Allah tanyakan kepada manusia, "Kam labithtum fil ardi adada sinin?" Berapa tahun bilangannya kalian tinggal di bumi? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Mereka menjawab, sepertinya kami tinggal di bumi 1 hari atau setengah hari. Silakan tanya kepada orang-orang yang menghitungnya. Qala in labistum illa qalila law annakum ta'lamun. Maka Allah jawab, sesungguhnya kalian tidak tinggal di dunia melainkan sedikit sekali, jika kalian betul-betul mengetahuinya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira kami telah menciptakan kalian sia-sia? Kalian tahu hidup kalian hanya sebentar di dunia. Kalian tahu bahwa kalian akan diminta pertanggungjawaban kelak di yaumil qiyamah. Lalu kenapa kalian melalaikannya? Apakah kalian mengira kalian diciptakan sia-sia tanpa ada tujuan? Tidak. Hidup kita ini ada tujuannya, Pak, Bu. Hidup kita ini tujuannya bukan makan saja, bukan minum saja. Hewan juga makan, hewan juga minum. Hewan makan minum tapi dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia makan minum, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr, "Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin." Kelak di hari kiamat, orang-orang kafir saat dibangkitkan, mereka baru sadar, mulai menyesal. Karena nampak hakikat. Ketika manusia dikumpulkan di yaumil mahsyar, maka diseretlah, dibawalah neraka jahanam itu oleh 70.000 malaikat. Diseret.
Dan ketika neraka itu melihat manusia, dia menggeram. Apinya menyala-nyala sampai berbunyi. Api itu kalau sudah saking besarnya, itu bergemuruh, berbunyi, menakutkan. Itu api dunia. Bagaimana dengan api neraka? La ilaha illallah. Hari itu saking mengerikannya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wanita yang hamil langsung melahirkan karena takutnya. Langsung keguguran. Mengerikannya, dahsyat. Saat itulah orang-orang kafir ketakutan. Lalu mereka berangan-angan dan berharap, kalau saja dahulu mereka di dunia ini termasuk muslim. Itu dia kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kelak di hari kiamat, orang-orang kafir berharap kalau saja dahulu di dunia mereka ini adalah orang kaum muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Apa kata Allah? Biarkan mereka itu makan. Kita makan juga, Pak, Bu. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka menikmati kehidupan dunia ini. Wa yulhihimul amal. Biarkan mereka dilalaikan oleh angan-angan dunia mereka yang tidak pernah habis sampai mereka mati. Angan-angan manusia di dunia ini tidak habis-habis. Menghayal, kalau menghayal dunia itu, maka dia menghayal bikin istana, menghayal begini. Dia berharap bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tidak akan hilang angan-angan itu sampai dia mati. Orang-orang kafir kan harapan, cita-cita dan angan-angannya hanya dunia. Fasawfa ya'lamun. Kata Allah, mereka pasti akan mengetahui hakikat kebenarannya di yaumil qiyamah. Nah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepadaku? Ini permasalahan kita, kaum muslimin yang mengaku beriman kepada hari akhirat, hari berbangkit, hari hisab, tapi banyak di antara kita yang lalai, lupa untuk apa dia diciptakan, lupa bahwa dia akan dikembalikan ke hadapan Allah dan diminta pertanggungjawaban kelak di yaumil qiyamah. Kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itu tujuan penciptaan kita, Pak, Bu. Lalu diturunkan ke bumi untuk diuji siapa yang betul-betul beribadah kepada Allah dan siapa yang akhirnya mengikuti jalan-jalan syaitan. Diuji siapa yang benar-benar beriman, siapa yang berpura-pura. Itu tujuan hidup di dunia, negeri ujian. Maka kita harus paham ini. Dan kita harus sadar, harus tahu bahwasanya cepat atau lambat setiap kita pasti akan sampai pada ajalnya. Lalu setelah itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Beliau memberikan perumpamaan kehidupan dunia ini. Beliau bersabda, "Ma mathalud dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadakum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kehidupan kalian di dunia itu dibandingkan akhirat seperti salah seorang kalian mencelupkan jari telunjuknya ke air lautan. Coba pergi di laut dekat dengan kita, masukkan jari telunjuk, lalu angkat lagi. Apa yang tersisa di jari telunjuk itu? Hanya sedikit sekali yang menempel, sedikit. Itulah perbandingannya. Air yang menempel sedikit di jari telunjuk kita itu adalah dunia umpamaannya. Sedangkan lautan samudera itu adalah akhirat. Alangkah kerdilnya, alangkah sedikitnya, alangkah sebentarnya kehidupan dunia ini. Sebentar setelah itu kering, habis.
Kalau kita tahu dunia seperti itu, kenapa kita korbankan akhirat kita untuk dunia yang kerdil dan hina seterendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini? Sehingga sebagian kaum muslimin tidak peduli lagi yang haram hanya untuk mendapatkan dunia. Sehingga sebagian kaum muslimin melakukan kesyirikan untuk dunia. Sehingga sebagian kaum muslimin melakukan dosa-dosa, maksiat, kemungkaran untuk dunia. Padahal rezeki itu ada di sisi Allah. Allah yang menurunkannya. Maka kita harus minta kepada Allah dan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Isya itu. Jadi nanti kita lanjutkan setelah Isya, enggak apa-apa Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi kita salat Isya dahulu ya. Sebagian kaum muslimin yang dia sudah tahu bahwasanya ajalnya sudah dekat, hidupnya hanya sebentar. Dunia itu kerdil dan hina. Kenapa dia menjual agamanya, menjual akhiratnya hanya untuk sesuatu yang fana? Padahal rezeki itu di sisi Allah. Allah yang memberinya. Maka minta kepada Allah dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Di langitlah rezeki kalian serta apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Tapi Ustaz, ada orang itu dia tidak beriman kepada Allah. Dia melakukan yang haram, mencari dengan hartanya dengan cara yang haram, tapi kaya raya juga, banyak juga duitnya. Bagaimana itu? Saudari, rizki bukan hanya sebatas harta. Banyak dari kita memahami rizki hanya harta, sehingga akhirnya dia lupa. Harta bukan itu saja yang mendatangkan bahagia. Dia hanyalah sebagian dari kebahagiaan, dan itu pun ada syaratnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika sedang berjalan bersama seorang pemuda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia, "Dengar wahai anak muda, yang mengira hidupmu masih panjang. Karena banyak anak muda lalai dan lengah. Dia merasa masa mudanya akan kekal dan abadi. Dia mengira anak muda itu tidak akan mati." Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung kepada seorang anak muda. "Aish fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Hiduplah engkau di dunia ka'annaka gharib. Hiduplah engkau di dunia seolah-olah engkau ini berada di negeri asing, bukan di kampung halamanmu. Kalau seseorang merantau misalnya, dia merantau ke suatu negeri untuk mencari nafkah, bekerja, mencari penghidupan di sana. Dia bukan orang situ, orang asing di situ. Maka dia merasa tidak akan nyaman betah berlama-lama di sana. Dia tetap akan berniat, saya akan kembali ke kampung halaman saya. Suatu saat saya kumpulkan dahulu bekal yang cukup. Setelah cukup, nanti saya akan kembali ke kampung halaman saya. Begitu kita hidup di dunia ini, seperti orang asing. Bahwa kita, dunia ini bukan kampung halaman kita. Kita akan kembali ke akhirat. Di sanalah Darul Qarar, negeri yang kekal, tempat menetap yang abadi. Kalau orang tahu bahwa dia hanya sementara di dunia, merantau, sedang berusaha mencari bekal untuk akhirat, maka dia akan berusaha mencari bekal sebanyak-banyaknya. Kemudian orang di negeri rantau, karena dia di situ orang asing, dianggap aneh oleh orang-orang lain karena berbeda dari dia. Oh, ini orang mana ini? Kulitnya tidak sama, wajahnya tidak serupa, bahasanya berbeda dari kita. Dianggap aneh dan asing. Begitu juga seorang mukmin di dunia ini. Dia akan diuji. Kalau dia berpegang teguh dengan agama, betul-betul kokoh dengan keimanannya, kadang-kadang dia dianggap aneh dan asing oleh manusia. Kadang-kadang dia dikucilkan. Kadang-kadang dia berjumpa dengan teman-teman yang sama dan banyak. Di waktu yang lain, dia diuji lagi dengan tantangan-tantangan, gangguan-gangguan orang yang tidak suka kepada dia dan agamanya. Seperti itu. Untuk apa? Untuk diuji. Siapa yang betul-betul beriman?
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut. Siapa yang ingat dapat hadiah. Ahasiban nas an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan untuk mengaku beriman? Saya ini mukmin, saya ini muslim. Wa hum la yuftanun, sementara mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ketika engkau mengaku beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian seseorang itu besar kecilnya sesuai dengan kadar besar kecil kuat lemahnya keimanan dia. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin besar keimanannya, semakin berat pula ujian untuknya agar semakin besar pula pahalanya dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling berat ujiannya, paling besar ujiannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang paling kuat keimanannya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sesudahnya, para sahabat, kemudian orang yang sesudahnya, sampai akhirnya setiap orang diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau ternyata ujian kita ringan-ringan, kita bisa melihat mungkin keimanan saya memang kecil. Perbaikilah keimanan kita. Kita bisa mengujinya. Ya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka kami tahu siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang berpura-pura, siapa yang berdusta. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ish fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah di dunia seperti engkau seperti orang asing. Aw abirus sabil, atau seperti seorang musafir yang dalam perjalanan, atau orang yang sedang menyeberang jalan. Coba lihat, orang dalam perjalanan. Kalau dia merasa letih dan lelah, lalu dia singgah beristirahat, apakah akan istirahat lama? Tidak. Paling dia hanya sekedar istirahat untuk menghilangkan letih dan lelahnya. Lalu setelah itu dia segera bergegas. Dia tidak akan mau lalai-lalai, dia akan cepat kembali dan kembali ke tempat asalnya. Begitu kita di dunia ini, kita dalam perjalanan menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini hanya sebentar, tempat singgah saja. Orang dalam perjalanan, apakah dia akan membawa bekal yang berat dan banyak? Tidak, akan menyulitkan dia. Begitu juga, ambil bekal di dunia ini sekedar cukup untuk mengantarkanmu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan pernah puas engkau mengumpulkan dunia ini sampai akhirnya melalaikan. Manusia itu tidak akan pernah puas walaupun perutnya diisi dengan emas dan perak, sampai akhirnya ditanam di dalam tanah, mati, baru hilang hasrat untuk dunia ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika seseorang dalam perjalanan, maka dia pasti akan berhati-hati. Karena barangkali akan ada bahaya di jalan yang menghadangnya. Begitu juga kita dalam perjalanan menuju akhirat. Ada syaitan, ada hawa nafsu, ada manusia-manusia yang mengikuti syaitan yang akan menggoda kita. Rasulullah SAW pernah memberi perumpamaan tentang Islam ini seperti sebuah jembatan. Lalu di kiri kanan jembatan itu ada pagar, ada pintu-pintu gerbang. Di setiap gerbang itu ada tirai-tirai yang tersingkap. Di pangkal jembatan itu, di awal jembatan itu, ada seorang dai yang berkata, "Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, ayo mari masuk, lewatlah ke dalam jembatan ini." Dipanggilnya. Jembatan itulah dia Islam. Dan ini dia Al-Quran atau dai, ini dai yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Masuklah manusia ke jembatan itu. Lalu terlihat di kiri dan di kanan tirai yang menutupi pintu-pintu itu tersingkap, sehingga mereka tergoda untuk membukanya. Lalu terdengar seruan di ujung jembatan, "Ya fulan, jangan engkau buka. Kalau engkau buka, engkau akan masuk ke dalamnya dan tidak akan keluar lagi." Itu adalah Al-Quran. Sementara tirai-tirai tersebut adalah maharimullah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang menyesatkan, syubhat-syubhat yang menyimpangkan, syahwat-syahwat yang menjerumuskan, yang menggoda manusia. Kalau sekali mereka menyingkap, masuk, sulit mereka untuk kembali lagi ke jembatan. Maka dipanggil oleh Al-Quran itu, "Wahai manusia, jangan kalian buka. Kalau kalian buka, maka kalian akan masuk ke dalamnya, akan terjerumus dalam perkara yang haram." Ini perumpamaannya. Ketika kita dalam perjalanan menempuh jalan Islam ini menuju Allah Subhanahu wa taala, di kiri dan di kanan kita berusaha untuk menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti seruan para dai-dai yang mengajak kepada jalan yang lurus, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini yang diberi nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuda ini bernama Abdullah ibnu Umar. Dia paham betul apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau, Ibnu Umar, berkata setelah mendengar, ketika meriwayatkan hadis itu, dia berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Kalau engkau berada di petang hari, jangan tunda-tunda, jangan tunggu sampai esok pagi. Bisa jadi engkau tidak akan bangun lagi di pagi hari, tidak lagi menyaksikan matahari terbit atau tenggelam di tepian pantai itu. Jika engkau berada di pagi hari, maka jangan tunggu dan tunda-tunda sampai petang. Selagi Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita hari ini, saat ini, detik ini, wahai saudaraku, jangan tunda. Insyaallah nanti saya bertobat ketika bulan Ramadan. Apakah ada jaminan engkau sampai di bulan suci Ramadan?
Insya Allah nanti di bulan Ramadan saya akan khatamkan Al-Quran. Kenapa harus menunggu Ramadan? Kenapa tidak mulai dari sekarang, mulai membiasakan membaca Al-Quran? Insya Allah nanti bulan Ramadan saya akan sholat berjamaah. Kenapa tidak sekarang? Jangan ditunda. Hidupmu hanya sebentar. Apa kata Ibnu Umar tadi? Kalau engkau di petang hari, jangan tunggu sampai esok pagi. Alangkah sebentarnya dari petang sampai pagi. Hanya tidur sebentar, tiba-tiba sudah pagi. Begitu juga kalau engkau di pagi hari, jangan tunggu-tunggu sampai petang. Selagi bisa sekarang melakukan kebaikan, lakukan. Kenapa? Karena kita duduk sebentar saja, minum teh, minum kopi, berbicara dengan teman-teman kita, ternyata sudah petang hari. Lalu, bagaimana kita mengisi hari-hari kita? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, hidup ini hanya memang sebentar. Tetapi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang benar-benar memanfaatkan waktunya untuk berilmu, untuk beramal ilmu yang benar, kemudian mengamalkan ilmunya, beriman kepada Allah, beramal soleh, lalu dia berdakwah, mengajak kepada keimanan dan ilmu yang sudah dia amalkan itu, lalu dia bersabar di atas itu semua. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu, masa itu waktu yang kita hidup dengannya, yang kita hidup padanya. Seluruh manusia itu merugi, sengsara, kecuali orang yang beriman. Dan bagaimana mungkin seseorang itu akan kuat dan bagus keimanannya kalau dia tidak berilmu? Orang yang beriman. Kemudian kata Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Setelah dia beriman, dia harus mengamalkan keimanannya itu, harus mengaplikasikannya, mengimplementasikannya dalam kehidupannya dengan beramal soleh, beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Setelah itu, wa tawashaw bil haqq, saling berwasiat dengan kebenaran. Maksudnya berdakwah, mengajarkan, mengajak kepada iman dan amal soleh tadi. Wa tawashaw bis sabr, lalu bersabar di atas itu semua, karena Allah pasti mengujinya dan dia harus bersabar walaupun seperti menggenggam bara api. Karena itu agama, tidak boleh dia tinggalkan. Itulah keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan tausiah kajian kita yang sebentar ini bisa bermanfaat